Selamat menyaksikan video berikut dan jangan lupa klik subscribe channel ini. Baik, kita mulai materi selanjutnya, yaitu kemotropisme, masih dari kelompok tropisme. Kemotropisme dipengaruhi rangsang kimia. Kemo, di sini ada huruf K, kimia juga huruf K, jadi diingat-ingat, itu memudahkan mengingat-ingat. Kemotropisme itu karena rangsang kimia. Kemudian contohnya, bulu serbuk sari menuju sel telur. Ini gambarnya, ada serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian serbuk sari membentuk bulu serbuk sari, kemudian semakin panjang, sudah sampai sini, kemudian ini semakin panjang lagi, kemudian ini diperbesar seperti ini sampai menuju ke sel telur. Untuk lebih jelasnya, ini gambar saya perbesar. Sekali lagi, ini adalah serbuk sari membentuk bulu serbuk sari sampai di sini, kemudian bulu serbuk sari memanjang sampai di sini, kemudian yang ini bulu serbuk sarinya telah memanjang sampai ke sel telurnya. Jadi pergerakan bulu serbuk sari ini dipengaruhi oleh rangsang kimia yang dikeluarkan oleh sel telur. Karena zat kimia maka disebut kemotrof. Kemudian taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat. Jadi kuncinya ada di pindah tempat. Seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh atau macamnya lebih dahulu, ada fototaksis dan ada kemotaksis. Kemudian fototaksis tadi sudah, foto berarti dipengaruhi oleh rangsang cahaya, ya betul. Kemudian contohnya yaitu Euglena viridis, bergerak mendekati sumber cahaya. Ini Euglena, hidupnya ada di air. Kemudian Euglena ini memiliki kloroplas, berarti bisa melakukan fotosintesis. Untuk bisa fotosintesis dia membutuhkan sinar matahari. Makanya ketika ada cahaya dia mendekati sumber cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jadi di sini karena rangsangnya berupa cahaya dan dia bergerak pindah tempat, maka disebut fototaksis. Kemudian kemotaksis dipengaruhi rangsang kemo, dipengaruhi rangsang kimia. Kemudian contohnya yaitu gerak sperma pada tumbuhan lumut dan paku menuju ke sel kelamin betina. Ini beda tadi dengan kemotropisme. Kalau kemotropisme tidak pindah tempat, tetapi kalau yang kemotaksis, taksis itu pindah tempat. Jadi spermanya pindah tempat. Ini ada gambarnya. Jadi di sini ada spora, kemudian tumbuh menjadi protonema, kemudian jadi tumbuhan lumut menghasilkan antheridium. Antheridium ini adalah yang menghasilkan sperma, kemudian di sini ada arkegonia menghasilkan sel telur. Kemudian ada gambar lebih jelas lagi, yaitu di sini tadi antheridium itu melepaskan sperma. Nah, sperma ini bergerak pindah tempat. Pergerakan pindah tempat menuju ke arkegonium ini adalah dipengaruhi oleh rangsang yang dikeluarkan oleh arkegonium, organ kelamin betinanya. Karena ini berupa kimia maka disebut kemotaksis. Gerak nasti, gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Jadi arahnya mau datang dari kanan ya gerakannya tetap, dari bawah ya tetap, dari atas ya tetap begitu. Jadi arah geraknya tetap tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Macamnya ada 4, yaitu seismonasti, ada niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Kita bicarakan yang seismonasti. Seismonasti kata depannya ada huruf se, s, maka ini sentuhan, sama-sama se. Seismonati sentuhan, ingat-ingat begitu, atau getaran. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putih malu
Yang benar saat seorang atlet panahan tangan kanannya menarik busur adalah otot bisep dan otot trisep kontraksi, otot bisep dan otot trisep relaksasi, otot bisep relaksasi, otot trisepnya kontraksi, kemudian otot bisep kontraksi, otot trisep relaksasi. Nomor 6, perhatikan gambar. Kelainan tulang belakang seperti pada gambar dapat terjadi karena kekurangan kalsium atau Ca, posisi duduk yang salah, jarang berjemur saat pagi hari, kemudian beban kerja yang berat. Nomor 7, perbedaan cara bergerak berbagai macam hewan dipengaruhi faktor massa ototnya, bentuk kakinya, tempat hidupnya, atau jenis makanannya. Kemudian 8, menutupnya daun putih malu saat disentuh disebut gerak seismonasti. Gambar dipengaruhi oleh rangsang: A. Gelap, B. Cahaya, C. Suhu, D. Kimia. 10. Gerak pindah tempat yang terjadi pada tumbuhan disebut gerak nasti, eisionom, taksis, atau tropisme. Itu adalah pilihan ganda. Kemudian suratnya adalah esai. Untuk soal esai ada 5. Yang pertama, sebutkan jumlah seluruh tulang pada anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak ada berapa, orang dewasa ada berapa. Kemudian 2, jelaskan mengapa jantung kita tidak bisa kita perintah untuk berhenti berdenyut sejenak saja. Kemudian nomor 3, sebutkan nama gangguan sistem gerak pada gambar berikut ini. Yang A ini, kemudian yang B, namanya apa gangguannya, kemudian yang C, gangguan seperti ini namanya apa. Kemudian nomor 4, jelaskan mengapa kerbau kalah berlari dengan kambing. Jelaskan alasannya kenapa kok bisa kalah. Kemudian nomor 5, jelaskan mengapa batang akan tumbuh membelok ke arah datangnya sinar matahari. Jadi jelaskan kok selalu berbelok ke sinar matahari itu alasannya apa, mengapa. Baik, itu materi untuk gerak pada makhluk hidup di lingkungan sekitar sudah selesai. Semoga kalian paham dengan materi ini. Kemudian sampai jumpa di pertemuan pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.